Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Samau, kelas C, NIM 451418070, jurusan Ilmu Teknologi Kebumian, Prodi Geografi. Di sini saya akan membahas tentang resume geografi kebencanaan. Yang pertama, bab 3 geologi dan seismologi. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan diri sendiri. Gempa bumi bergetar dan kita merasakan getarannya. Gempa bumi atau seism dapat disebabkan oleh aktivitas vulkanik, tumbukan meteor, tanah longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan masih banyak lagi. Tetapi paling umum, hal ini disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Tekanan menumpuk di bebatuan, tetapi gesekan di sepanjang permukaan patahan menahan bebatuan. Ketika tekanan meningkat cukup tinggi, bebatuan di sepanjang patahan akan patah dan bergerak akan melepaskan energi dalam gelombang yang kita rasakan sebagai getaran bumi. Kemudian, ketika gunung-gunung berjatuhan di atas tempat berlubang, mereka menutup di udara di dalam gua mereka, dan di udara ini untuk melarikan diri menerobos bumi dan menghasilkan gempa bumi. Meskipun gempa bumi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peradaban selama berabad-abad, pengalaman ilmiah baru akan dimulai pada awal abad ke-19. Kemudian, kesalahan dan pemetaan geologi. Pengetahuan abad ke-19 yang disebabkan oleh pergeseran sesar gempa bumi merupakan kemajuan mendasar yang memicu gelombang pemahaman baru. Dengan hubungan ini, pikiran para ahli pergi ke lapangan untuk memetakan kesalahan aktif yang gilirannya mengidentifikasi sabuk bahaya gempa. Karena kesalahan memindahkan lapisan batuan sebelumnya terus-menerus terpisah. Hati-hati, pemetaan massa batuan yang berbeda dapat menentukan garis tajam segmen offset terpisah dari massa batuan tunggal. Kesalahan surwaja bisa vertikal horizontal atau sembarang sudut ke permukaan bumi. Kemudian, kesalahan stick slip ketika tegangan menghasilkan geser dan menyebabkan sebagian besar gerakan sepanjang kesalahan menjadi horizontal. Kesalahan ini disebut sebagai gangguan strip offset. Sesar ini terlihat dalam tampilan serta seolah-olah dari balon atau pesawat terbang yang melihat ke permukaan bumi. Penyerahan kesalahan slip diklasifikasikan lebih lanjut atas dasar relatif atau pergerakan blok sesar. Jika Anda kita lanjut. Yang kedua yaitu bab 6, letusan gunung berapi dan lempeng tektonik magma. Gunung berapi mengeluarkan energi non-manusia yang bisa bertahan hidup. Bahaya letusan gunung berapi jelas, tapi mantra tenang antar volume aktif vulkanisme menggoda. Beberapa orang terpikat ke gunung berapi seperti menyengat pada nyala api, bahkan mereka seharusnya tahu lebih baik. Pengaturan lempeng tektonik gunung berapi konveksi panas di mantel menggerakkan lempeng tektonik. Lebih dari 90% vulkanisme dikaitkan dengan tepi lempeng tektonik. Kebanyakan vulkanisme selainnya terjadi di atas titik panas lebih dari 80% bumi magma yang diekstrusi melalui vulkanisme terjadi selama bertahun-tahun. Pusat penyebaran amniatik padat tapi panas dan ulet. Mantel batuan naik ke atas dengan konveksi ke daerah-daerah dengan tekanan rendah tentu, di mana 30-40% batuan bisa meleleh dan mengalir seperti magma di permukaan bumi.
Yang kemudian, komposisi kimia magma. Meskipun ada 92 elemen yang terjadi secara alami, hanya 1/8 membentuk lebih 98% kerak bumi. 4 unsur paling melimpah berikutnya menambah 1,2%. Lagi kerak membawa persentase berat disumbangkan oleh 12 elemen menjadi 99,23%, 0,77% sisanya termasuk berat, emas, tembaga, karbon, belerang, dan timah, dan masih banyak lagi familiar lainnya. Oksigen dan silikon begitu melimpah dalam presentasinya, terdiri dari semua elemen oksigen. Letusan gunung berapi dimulai dengan panas di kedalaman super batuan yang dipanaskan akan naik ke level dengan tekanan lebih rendah, dan beberapa batuan padat dapat berubah fase menjadi magma cair, mengakibatkan ekspansi volume dan memimpin langkah demi langkah menuju letusan. Magma dihasilkan dari peleburan yang ada. Yang pertama, batuan bisa meleleh dengan menurunkan tekanan padanya, menaikkan dan meningkatkan suhunya, atau meningkatkan kadar airnya. Kemudian, bab 8, gelombang, tsunami versus angin. Yang pertama, gelombang dalam air. Tsunami bisa menjadi gelombang yang paling dahsyat dari semua gelombang, tapi asal dan usul perilaku mereka berbeda dari setiap ombak. Hari yang kita lihat di pantai, tepi atau di tepi danau, familiar gelombang disebabkan oleh angin yang bertiup di atas permukaan air. Pengalaman kami dengan lanjut ya. Tsunami terbesar disebabkan oleh peristiwa paling langka, yaitu dampak asteroid komet berkecepatan tinggi. Pertimbangan jumlah energi yang disuntikan ke laut saat menempuh jarak 1000 km mencapai kecepatan 30.000 mph. Tsunami paling sering terjadi selama gempa bumi, lebih khususnya lagi pergerakan patahan bawah laut dengan diucapkan offset vertikal dasar laut yang mengganggu laut dalam. Masa air tidak dapat dimanfaatkan. Itu tidak bisa dengan menyerap energi besar. Karena itu, air mentransmisikan energi ke seluruh lautan. Dalam gelombang kita disebut tsunami. Lempeng India menjauh ke utara ke bawah lempeng Burma. Kemudian, mengapa gelombang terpulang angin? Gelombang mengalami perubahan saat berpindah ke perairan dangkal. Air dengan kedalaman kurang dari setengah panjang gelombang gesekan di air laut dangkal mengganggu gerakan orbital partikel ini, sehingga gelombang mulai melambat. Gesekan dengan bagian bawah meratakan lingkaran gerakan air, gerakan elips dan horizontal. Karena gelombang melambat, panjang gelombang yang berkurang memusatkan air dan energi menjadi lebih pendek dan menyebabkan bertambah tinggi. Kemudian bab 12, yaitu perubahan iklim. Iklim adalah dunia perubahan yang terjadi setiap skala waktu sejarah dan mengelola diperiksa banyak proses mempengaruhi iklim, masing-masing dengan operasinya sendiri, prinsip dan jadwalnya. Perubahan iklim sebagai skala miliaran tahun, jutaan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun, bahkan puluhan tahun, dan beberapa tahun yang akan datang. Kemudian, perubahan posisi benua dan samudra. Perubahan iklim dengan perjalanan memisahkan Pangaea menjadi benua yang terpisah. Kedua, saat benua melayang, jalan laut terbuka dan tertutup sehingga mengubah pola sirkulasi di dalam lautan dan distribusi panas di seluruh dunia. Kontra masa benua telah pindah ke garis kutub dengan Antartika berpusat
dan berputar di masa kutub selatan, sementara Amerika dan Utara Rusia telah bergerak untuk mengitari wilayah kutub utara. Kemudian El Nino dan El Niño. Yang pertama El Nino, kapasitas panas air yang tinggi memberikan kemampuan menyerap dan menyimpan sejumlah besar panas saat pemasaran dan melepaskan panas dalam jumlah banyak saat pendinginan. Itu pasokan panas di dunia samudra memiliki pengaruh besar atmosfer dan iklim dunia. Yang kedua, La Nina, permukaan air laut mosaik yang lebih hangat, masa menengah dan lebih mengerahkan trols pada cuaca regional. Permukaan samudra pada suhu yang berbeda diukur dengan satelit. Ketika permukaan lebih hangat dari normal meluas di sepanjang pantai barat Amerika El Nino, mereka biasa membawa curah hujan tinggi dan banjir menyertai. Kemudian yang terakhir yaitu ada banjir. Badai konversi besar dapat terbentuk dalam suatu materi berjam-jam dengan adanya cepat melepaskan dinding yang menakutkan dikenal sebagai banjir bandang. Topografi yang curam membantu guntur dan badai membangun dan kemudian menyediakan lembah terjal, mengubah banjir membunuh sebagai besar kematian. Banjir di Amerika Serikat disebabkan oleh banjir bandang. Sekitar 50% dari kematian ini disebabkan oleh kendaraan dan lainnya. Tidak cukup banyak orang yang menghargai air dan dangkal dapat terjadi pada mobil mengalir dalam air menghasilkan sekitar 2,5 kilo lebih gaya lateral jika air dalam 0,6 meter atau secara dua kaki mencapai dasar mobil, dan akan ada pengangkatan apung sekitar 680. 30 Agustus 2003 adalah hari hujan Kansas. Saat malam gelap mulai, beberapa penghuni di Interquay 35 dekat Imperial tidak dapat membayangkan takdir. Air banjir menyapu 7 kendaraan di jalan raya antar negara bagian dan 7 orang tewas. Itu merupakan banjir bandang yang mematikan. Bendungan Hulu tidak bisa menahan semua air. Sungai mengamuk melalui membunuh orang, membongkar bangunan dan meledakkan bentang minyak. Beberapa harta karun Proles dihancurkan, beberapa terkurung di dalam. Di bawah 500 ton lumpur yang diendapkan banjir, dan masih banyak lagi yang dilapisi bau dan berminyak lendir. Gaya banjir mematikan disebabkan oleh fenomena yang pertama lokal dan dapat terbentuk menyebabkan banjir bandang hanya dalam beberapa jam. Curah hujan yang melimpah selama berhari-hari dapat menyebabkan regional banjir yang berlangsung selama berminggu-minggu. Yang ketiga, gelombang badai tropis topan membanjiri pantai. Yang keempat, pecahnya es musim dingin. Sungai dapat menumpuk dan memblokir aliran untuk sementara, dan kemudian gagal dalam banjir selai. Cuaca panas disebabkan cepat mencairnya salju. Bendungan alam pendek langsung longsor kayu atau lahar gagal menyebabkan banjir. Manusia dan bendungan yang dibangun gagal menyebabkan banjir besar. Mungkin hanya itu resume dari materi saya kemarin. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.